Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How it's going guys? I hope you doing well. Kami dari kelompok 2 akan membahas tarikh tasyri' pada masa sahabat. Apa sih tarikh tasyri' pada masa sahabat itu? Jadi tarikh tasyri' pada masa sahabat adalah sejarah pensyariatan pada masa sahabat. Sebelum kita memasuki materi, kita juga harus mengetahui definisi sahabat. Pengertian sahabat menurut terminologi ulama fikih dan usul fikih adalah setiap orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam status iman kepadanya dan meninggal dunia dalam keadaan beriman pula. Para ulama berbeda pendapat tentang lamanya interaksi atau suhbah dengan Rasulullah dan banyaknya periwayatan dari Nabi SAW. Ada yang mensyaratkan seorang sahabat minimal bergaul dengan Nabi selama 1 atau 2 tahun dan pernah berperang bersama Rasulullah SAW walau hanya sekali atau 2 kali. Tapi sebagian ulama ada juga yang tidak mensyaratkan seperti itu, sehingga setiap orang yang pernah bertemu dengan Nabi adalah sahabat. Terlepas dari lama tidaknya bergaul, ada tidaknya meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, pernah berperang atau tidak bersama beliau, sebagian ulama yang lain memberikan syarat harus melihat Nabi pada waktu ia berusia tamyiz. Menurut Abu Zur'ah, Rasul meninggalkan 114.000 orang sahabat yang pernah meriwayatkan hadis. Periode ini dianggap sebagai periode pertama dalam pembentukan fikih Islam, dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijriah sampai akhir masa Khulafa Ar-Rasyidin tahun 40 Hijriah. Selanjutnya yaitu kelebihan sahabat dalam memahami syariat. Yang pertama, mereka sangat dekat dan bertemu langsung dengan Nabi SAW, sehingga memudahkan mereka untuk mengetahui ashabun nuzul ayat dan ashabul wurud hadis. Mereka juga mengetahui penafsiran Rasulullah tentang beberapa ayat, di samping juga mengetahui ilat hukum dan hikmahnya, sehingga memudahkan dalam melakukan kias nas-nas yang ada kemiripan lalu menetapkan hukumnya. Yang kedua, mereka memiliki pemahaman yang tinggi terhadap bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran. Yang ketiga, mereka penghafal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, menjadi orang pertama yang mempelajari ilmu syariat dan hukumnya. Next, sebab-sebab perbedaan dalam memahami syariat di kalangan sahabat. Perbedaan tingkat pemahaman terhadap bahasa. Ada yang paham dengan bahasanya sendiri, istilah-istilah asing yang ada dan cara pemakaiannya. Tetapi ada juga yang tidak bisa. Misalnya, ketika Umar membaca ayat dalam khutbahnya, atau Allah akan mengazab mereka disebabkan mereka menghina, takhawufin. Umar bertanya kepada halayak, apa mana takhawufin? Lalu seseorang dari suku Huzail menjawab, takhawuf artinya tanakus atau menghina. Umar berkata, apakah orang Arab tahu itu dalam syair mereka? Ia menjawab, ya. Lalu dibacakanlah bait syair yang memperkuat ucapannya. Umar berkata, jagalah syair kalian dan kalian tidak akan tersesat. Para sahabat bertanya, apa itu syair atau diwan kami? Umar menjawab, syair jahiliyah, sebab di dalamnya ada penafsiran untuk kitab kalian dan mana ucapan kalian. Selanjutnya, perbedaan dalam hal pergaulan dengan Rasulullah SAW yang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman tentang ashabun nuzul ayat dan sunnah. Sahabat generasi pertama, as-sabiqun awwalun, yang beriman tidak sama dengan orang-orang setelah mereka. Kemampuan dan kapasitas individu yang berbeda-beda. Di antaranya perbedaan dalam hal tingkat pemahaman, hafalan, mengeluarkan hukum atau istinbat,
kemampuan menerjemahkan isyarat dari nas syariat. Selanjutnya adalah sikap sahabat terhadap tasyri' Al-Quran. Pada zaman Abu Bakar, Al-Quran pertama kali dibukukan, lalu dilanjutkan pada masa Utsman bin Affan untuk yang kedua kalinya. Utsman ingin menyatukan perbedaan logat dalam bacaan, lalu dituliskan 6 naskah. Salah satunya disimpan oleh beliau, sisanya dibagikan ke seluruh negeri. Metode manhaj pada sahabat dalam istinbat hukum dari Al-Quran. Jika ada masalah yang muncul dan memang sudah ada hukumnya, serta kandungan dalilnya tepat, maka mereka akan mengambil ayat ini tanpa bermusyawarah dan tidak ada ikhtilaf. Perbedaan kadang muncul disebabkan adanya nas yang memiliki makna lebih dari satu atau musytarok, maupun kata yang bermakna kiasan atau majaz, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqtu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, dalam ayat ini, kata quru adalah bentuk jama dari qur'un, yang bisa diartikan haid, dan bisa pula diartikan suci atau tuhur. Selanjutnya, sikap sahabat terhadap sumber tasyri' sunnah dan ijtihad. Kalau tadi terhadap sumber tasyri' Al-Quran, sekarang terhadap sumber tasyri' sunnah dan ijtihad. Sunnah saat itu belum dibukukan karena dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran. Yang menjadi rujukan adalah hafalan para sahabat. Mereka tidak menerima suatu hadis kecuali jika ada yang bersaksi selain yang meriwayatkannya, di samping meminta perawi bersumpah. Jika ada hadis dan perawinya yakin karena ia memang mengetahuinya, atau karena perawinya bisa dipercaya atau sikoh, atau ada yang memberi persaksian dan tidak diketahui bahwa ia sudah meninggal sebelum periwayatan, atau tidak ada yang menentangnya, maka hadis itu diamalkan. Dalam menghadapi perkembangan kehidupan dengan berbagai persoalan yang memerlukan penetapan hukum, namun tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, para sahabat melakukan ijtihad. Ada beberapa sahabat yang menentukan langkah-langkah dalam berijtihad. Pada periode ini, ijtihad sahabat belum dibukukan. Nah, ini adalah contoh ijtihad sahabat. Ijtihad Khulafaur Rasyidin tentang peristiwa unta yang tidak bertuan. Abu Bakar dan Umar berijtihad, unta tersebut dibiarkan saja. Ali bin Abi Thalib berijtihad, unta tersebut dibuatkan kandang. Lalu akomodasinya diserahkan kepada Baitul Mal untuk menanganinya, sampai si pemilik unta datang dan mengambilnya. Utsman bin Affan berijtihad, unta tersebut dijual sebagaimana harga umumnya, lalu uangnya dikembalikan kepada si pemilik unta. Ijtihad Umar tentang hukum talak. Umar bin Khattab berfatwa bahwa wanita yang dicerai putus atau talak bain itu mendapat nafkah dan tempat tinggal. Ketika sampai pada hadis Fatimah binti Qais bahwasanya Rasulullah tidak memberikan nafkah dan tidak pula tempat tinggal baginya setelah penceraian yang ketiga, maka ia berkata, kita tidak meninggalkan kitab Allah dan sunnah Nabi kita karena perkataan seseorang perempuan yang barangkali ia hafal atau lupa. Ibnu Abbas berijtihad tentang idahnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sedang ia dalam keadaan hamil. Maka yang harus dilakukan oleh wanita tersebut adalah yang pertama, menunggu kehamilannya, atau ia menunggu kehamilannya sampai melahirkan, baru ia bisa menikah lagi. Yang kedua, menunggu sampai masa idah ditinggal mati suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Ijtihad Ibnu Abbas adalah memilih masa idah yang paling lama, dihitung dari sejak kematian suaminya. Namun pendapat yang paling rojih adalah berdasarkan hadis Sabi'ah Aslamiyah, yaitu idahnya menunggu sampai melahirkan.
baru ia boleh dinikahi kembali, karena fungsi iddah sendiri adalah kapan ia bisa dinikahi kembali. Nah, sekarang adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 11-13 Hijriah. Nah, jadi tarikh tasyrik pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 11-13 Hijriah itu seperti apa sih? Usai Rasulullah SAW wafat, hampir saja terjadi pertengkaran antara kaum Muhajirin dan Al-Ansor karena merasa berhak menjadi pemimpin. Perdebatan terjadi di Sakifah Bani Sa'idah selama 3 hari. Jenazah Rasul pun belum sempat dikubur saat itu, hingga masalah kepemimpinan bisa dipecahkan dengan kearifan Umar bin Khattab yang secara demokratis memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah awal terbentuknya pemerintahan model khilafah dalam sejarah Islam. Era Abu Bakar disibukkan dengan memerangi kaum murtad, ingkar bayar zakat, dan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar memerangi orang yang enggan membayar zakat dalam perangnya Yamamah. Beliau berujar, "Akan aku perangi orang yang berani memisahkan antara sholat dan zakat." Mengimput ayat-ayat Al-Quran yang berserakan menjadi satu mushaf atas usulan Umar karena banyak hufaz yang syahid dalam perang. Masalah hukum pada era Abu Bakar diantaranya masalah waris. Ketika seorang nenek menanyakan bagian warisnya, Abu Bakar berkata, "Engkau tidak mendapatkan apa-apa karena tidak aku dapatkan keterangan baik dalam Al-Quran dan Sunnah." Lalu berdirilah Mughirah bin Syu'bah memberikan kesaksian bahwa Rasulullah pernah memberikan bagian kepada nenek sebesar 1/6 bagian. Tampil sebagai saksinya adalah Muhammad bin Maslamah. Selanjutnya adalah tarikh tasyrik pada masa Khalifah Umar bin Khattab 13-23 Hijriah. Umar terpilih sebagai khalifah dengan sistem formatur dan usulan dari Abu Bakar sebelum wafat, karena beliau khawatir terjadi konflik perebutan kekuasaan. Saat terpilih, Umar berpidato, "Saya takut kalau suatu ketika saya berbuat salah, tapi dari kalian tidak ada yang menentangku karena hormat kalian kepadaku. Maka kalau saya berbuat baik, bantulah saya, tapi kalau saya berbuat jelek, harap kalian perbaiki." Umar sangat terkenal dengan ijtihad individunya. Di antara ijtihad Umar, yang pertama, jatuhnya talak 3 sekaligus dalam satu majelis. Pada masa Rasulullah dan Abu Bakar serta 2 tahun pertama pemerintahan Umar, talak 3 sekaligus itu dihitung jatuh 1 kali. Umar melihat gejala dalam masyarakat di mana banyak orang menjatuhkan talak dan mempermainkan talak 3. Maka beliau pun berijtihad bahwa talak 3 sekaligus itu jatuh talak 3 pula. Selanjutnya, masalah harta rampasan perang. Al-Quran dan Sunnah menjelaskan bahwa harta ghanimah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dibagikan seluruhnya kepada orang-orang yang terlibat perperangan. Pada saat Umar menaklukkan Irak dan Syam, Umar menetapkan agar harta yang tidak bergerak, khususnya tanah pertanian, tetap berada pada tangan pemilik dan penggarapnya. Hanya saja mereka diwajibkan membayar pajak atau kharaj. Hal ini bertentangan dengan Quran surat Al-Anfal ayat 41 dan praktek Nabi SAW yang membagi tanah di Khaybar. Pendapat Umar ditentang oleh sebagian sahabat, diantaranya Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam. Alasan Umar menetapkan hal tersebut atas asas maslahat umum. Di antaranya, jika tanah dibagikan maka perlu pemeliharaan, sementara tentara umumnya tidak mempunyai waktu, tenaga, dan skill untuk menggarap tanah subur tersebut. Selanjutnya adalah mu'alaf. Umar tidak memberikan bagian zakat mu'alaf, yaitu terhadap kategori orang kafir yang diharapkan akan masuk Islam. Nah, jadi terdapat kesalahan umum bahwa mu'alaf itu adalah orang kafir yang telah masuk Islam. Yang sebenarnya mu'alaf adalah orang kafir yang diharapkan akan masuk Islam atau orang kafir yang memiliki ketertarikan terhadap Islam.
bukan orang kafir yang sudah masuk Islam. Jika orang kafir yang masuk Islam itu sudah disebut sebagai muslim. Lanjut, dan orang kafir yang dikhawatirkan akan merusak Islam. Sedangkan terhadap kategori orang Islam yang masih lemah imannya, atau orang Islam yang mempunyai pikiran seperti orang kafir, atau orang Islam yang tinggal di perbatasan dengan negara kafir, tetap diberikan zakat. Umar beralasan, sesungguhnya Allah telah menguatkan Islam dan tidak memerlukan kalian lagi. Maka jika kalian mau masuk Islam, masuklah. Dan jika tidak, maka antara kami dan kalian adalah pedang. Selanjutnya yaitu hukum potong tangan bagi pencuri. Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri sesuai ketetapan karena situasi dan kondisi pencurian di musim paceklik yang menyebabkan terpaksa mencuri. Sahabat itu bernama Alamah Al-Hatib bin Abi Balta'ah yang mengakui telah mencuri. Namun setelah diselidiki, ia mencuri karena kelaparan. Lagi pula, barang yang dicuri tidak mencapai batas nisab 1/4 dinar, dan orang yang dicuri adalah tetangganya yang kaya raya yang tidak mendermakan hartanya kepada fakir miskin sebagai semestinya. Umar berkata, tidak dipotong tangan pencuri karena iski atau nakhol, sebiji kurma, maksudnya barang tidak berharga. Juga tidak pada tahun kelaparan ini, Ammaja. Selanjutnya, perempuan yang menikah pada waktu idah. Jika wanita sedang idah dinikahi laki-laki sebelum idahnya berakhir dan apabila sudah berjima, maka perkawinan itu harus dibatalkan. Kemudian wanita itu mengulang idahnya dari awal dan laki-laki yang menikahinya haram menikahi wanita itu untuk selamanya. Sementara menurut Ali bin Abi Thalib dan sahabat lain, perkawinannya dibatalkan dan si wanita harus menyelesaikan idahnya. Setelah selesai, si laki-laki itu atau laki-laki lain boleh menikah dengan wanita tersebut. Selanjutnya adalah sholat tarawih. Pada masa Nabi, para sahabat melaksanakannya secara sendiri atau munfarid dan dilakukan 11 rakaat. Umar lalu mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih berjamaah dan dilakukan sebanyak 23 rakaat. Selanjutnya adalah pembagian harta gorowain, yaitu pembagian harta yang ahli warisnya terdiri dari suami atau istri, ibu dan ayah. Menurut Ibnu Abbas, dalam dua kasus tersebut, ibu mendapat 1/3. Namun menurut Umar, Utsman dan Zaid bin Thabit, ibu memperoleh 1/3 dari sisa. Peradilan sudah teratur dengan adanya penunjukan kodi. Umar membuat hukum acara seperti tertuang dalam Risalah Qadha. Sumber pendapatan negara untuk mengisi Baitul Mal pada masa Umar diperoleh dari kharaj, pajak hasil bumi, dan jizyah, pajak perlindungan, usyur, pajak impor 10% dan zakat. Jelang akhir hayatnya akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, Umar melalui musyawarah membentuk tim formatur diketahui oleh Abdurrahman bin Auf bertugas memilih khalifah sesudah Umar. Anggota tim Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah dan menyertakan Abdullah bin Umar tanpa hak suara. Dasar penunjukan tim karena mereka dinyatakan oleh Nabi SAW termasuk orang yang mendapat kabar gembira dengan jaminan masuk surga. Selanjutnya adalah tarikh tasyri' Khalifah Utsman bin Affan 23-35 Hijriah. Isu sentral setelah 6 tahun pertama yang membuat pemerintahan goyah dan guncang, protes kebijaksanaan dan tindakan yang dinilai tidak adil, protes berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian gubernur, masalah pengelolaan uang negara, fitnah orang Yahudi, Abdullah bin Sabah dan komplotannya yang menjelek-jelekan Utsman dan memuji Ali di daerah penduduk selain Hijaz, yaitu Kufah, Basrah, Mesir, Fustat. Pemberontakan ribuan orang Kufah, Basrah, Mesir mengepung rumah Khalifah Utsman dan berhasil membunuh Utsman ketika sedang baca Al-Quran. Itu adalah isu sentral setelah 6 tahun pertama yang membuat pemerintahan goyah dan guncang.
Pada masa Utsman, peradilan sudah memiliki bangunan tersendiri yang terpisah dari masjid. Di antara hasil ijtihad Utsman bin Affan adalah yang pertama azan Jumat 2 kali. Pada masa Nabi, sekali azan sudah cukup untuk memberitahu orang untuk sholat Jumat. Namun pada masa Utsman, umat Islam semakin banyak, wilayahnya semakin luas sehingga perlu azan Jumat 2 kali agar merata ke seluruh negeri. Yang kedua, istri yang diceraikan dalam kondisi suaminya sakit keras, kemudian si suami meninggal dunia. Si istri mendapatkan harta warisan, baik si istri dalam masa idah ataupun idahnya sudah berakhir. Sementara menurut Umar, si istri mendapat bagian harta warisan hanya dalam masa idah. Selanjutnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib 35-40 Hijriah. Dibaiat di tengah-tengah suasana berkabung atas kematian Utsman. Muawiyah tidak membaiat Ali sebagai khalifah. Tidak dibaiat secara aklamasi karena banyak sahabat senior tidak berada di Madinah. Wilayah Islam sudah meluas. Sikap politis: memberhentikan semua gubernur yang diangkat oleh Utsman. Tanah-tanah yang dibagikan di zaman Utsman kepada keluarganya ditarik kembali. Pengawasan ketat terhadap penjabat pemerintahan. Lahirnya oposisi. Aisyah, Tolha, dan Zubair sebagai kekuatan di Basroh menuntut kematian Utsman. Terjadi perang Jamal. Muawiyah bin Abi Sufyan diberhentikan dari jabatan. Terjadi perang Siffin yang diakhiri dengan tahkim atau arbitrase. Memberhentikan Ali dan Muawiyah pemenangnya. Ketika pasukan Ali bin Abi Thalib hampir menang, pasukan Syam mengangkat mushaf-mushaf dan meminta agar bertahkim dengan kitab Allah. Siasat itu dilakukan oleh Amir bin Ash, panglima pasukan Muawiyah. Akibat tahkim, Muawiyah secara de jure menang. 2 tahun kemudian menjadi khalifah. Pengikut Ali kecewa dengan Ali mau menerima tahkim. Mereka keluar dari kelompok dan mereka menjadi Khawarij yang dianggap sekte pertama dalam Islam. Ali dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam saat akan melaksanakan sholat subuh. Di antara hasil ijtihad Ali bin Abi Thalib, yang pertama, idah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah diambil waktu yang paling panjang antara 4 bulan, 10 hari atau sampai melahirkan. Sedangkan menurut Umar, idahnya sampai melahirkan. Yang kedua adalah masalah siksa dera bagi pemabuk. Di dalam hadis ditegaskan bahwa hukuman bagi peminum khamar adalah 40 kali cambukan. Namun Ali menerapkannya 2 kali lebih berat menjadi 80 kali cambukan. Dengan alasan umat Islam belum jera dengan 40 kali cambukan. Nah, itu adalah tarikh tasyri pada masa sahabat. Thank you very much for your nice attention. I'm really sorry if we have a mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.